Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Putri dari Program Studi Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu konsep kimia dasar, yakni larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, mungkin tidak asing lagi ya, apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada namanya larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bebas bergerak di dalamnya. Maksudnya apa? Jadi, ketika suatu zat terlarut dalam air atau pelarut lain dan terionisasi atau terdisosiasi menjadi ion-ion positif yang kita kenal dengan kation dan ion-ion negatif atau anion, maka larutan tersebut disebut dengan larutan elektrolit. Proses terionisasi atau disosiasi terjadi ketika zat yang terlarut seperti halnya garam, asam, atau basa pecah menjadi ion-ion yang bebas. Ion-ion inilah yang akan bertanggung jawab untuk menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti larutan NaCl yang dimana apabila terurai menjadi Na+ dan Cl-, dimana Na memiliki satu muatan positif dan Cl- memiliki satu muatan negatif. Kedua, ada namanya larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat yang terlarut tidak terionisasi atau tidak dapat menghasilkan ion-ion bebas dalam larutan. Contohnya seperti larutan gula atau yang sering kita kenal C6H12O6. Ketika glukosa dilarutkan dalam air, ia tetap berupa molekul utuh dan tidak akan menghasilkan ion, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Sehingga larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Baik, selanjutnya kita akan membahas larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, ada larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah zat yang sepenuhnya terionisasi dalam larutan, sehingga menghasilkan banyak ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Contohnya larutan NaCl. NaCl terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dan Cl-. Selanjutnya ada namanya larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah elektrolit yang hanya sebagian kecil ion-ionnya terionisasi sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit dan daya hantar listriknya lebih rendah. Contohnya CH3COOH atau sering kita kenal dengan asam asetat atau asam cuka. Yang dimana ketika asam asetat CH3COOH itu hanya sebagian kecil yang akan terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, itu dia tadi pemaparan secara singkat mengenai definisi dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pertama, elektrolit kuat. Elektrolit kuat memiliki sifat-sifat seperti berikut. Pertama, nyala lampu terang. Elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, sehingga lampu akan menyala terang. Yang kedua, banyak gelembung gas. Elektrolit kuat dapat menghasilkan banyak gelembung gas ketika bereaksi dengan elektroda, karena reaksi ionisasi yang sempurna. Ketiga,
Reaksi ionisasi sempurna. Maksudnya, elektrolit kuat dapat terionisasi secara sempurna dalam larutan, sehingga dapat menghasilkan banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Keempat, jumlah ionnya banyak. Elektrolit kuat memiliki jumlah ion yang banyak dalam larutan, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Terakhir, derajat ionisasi. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi yang sempurna, yaitu 1. Artinya, semua molekul elektrolit dapat terionisasi menjadi ion-ion. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah. Pertama, nyala lampu redup. Elektrolit lemah dapat menghantarkan arus listrik, tetapi tidak sebaik elektrolit kuat, sehingga lampu akan menyala redup. Kedua, sedikit gelembung gas. Elektrolit lemah dapat menghasilkan sedikit gelembung gas ketika bereaksi dengan elektroda, karena reaksi ionisasi yang tidak sempurna. Ketiga, reaksi ionisasi sebagian. Elektrolit lemah dapat terionisasi sebagian dalam larutan, sehingga menghasilkan sedikit ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Keempat, jumlah ion sedikit. Elektrolit lemah memiliki jumlah ion yang sedikit dalam larutan, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Terakhir, derajat ionisasi, yang dimana elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi yang tidak sempurna antara 0 dan 1. Artinya, hanya sebagian molekul elektrolit yang dapat terionisasi menjadi ion-ion. Selanjutnya, yaitu larutan non-elektrolit. Pertama, nyala lampu mati. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga lampu akan mati. Yang kedua, tidak ada gelembung gas. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan gelembung gas ketika bereaksi dengan elektroda, karena tidak mengalami ionisasi. Yang ketiga, tidak terionisasi. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam larutan, sehingga tidak dapat menghasilkan ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Keempat, jumlah ion tidak ada. Non-elektrolit tidak memiliki jumlah ion dalam larutan, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, derajat ionisasi. Larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi yang sama dengan 0. Artinya, tidak ada molekul non-elektrolit yang dapat terionisasi menjadi ion-ion. Dan pembahasan terakhir kita adalah manfaat larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat larutan elektrolit. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. Larutan elektrolit seperti halnya NaCl dan kalium klorida atau KCl membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh dan menjaga fungsi sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, mengatur pH tubuh. Larutan elektrolit seperti HCl dan natrium hidroksida membantu mengatur pH tubuh dan menjaga keseimbangan asam basa. Yang ketiga, menghantarkan sinyal listrik. Larutan elektrolit seperti kalium klorida dan natrium klorida membantu menghantarkan sinyal listrik dalam tubuh, sehingga memungkinkan fungsi syaraf dan otot. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Larutan elektrolit seperti natrium klorida membantu mengatur tekanan darah dan menjaga fungsi jantung. Terakhir, mengatur fungsi otot. Larutan elektrolit seperti KCl dan NaCl membantu mengatur fungsi otot dan menjaga keseimbangan kalsium dan magnesium. Selanjutnya, manfaat larutan non-elektrolit. Yang pertama, mengobati kekurangan gula darah. Larutan elektrolit seperti glukosa dapat membantu mengobati kekurangan gula darah dengan meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, mengatur fungsi sel. Maksudnya, larutan non-elektrolit seperti vitamin dan mineral dapat membantu mengatur fungsi sel dengan meningkatkan keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Ketiga, mengobati gangguan pencernaan. Larutan non-elektrolit seperti enzim pencernaan dapat membantu mengobati gangguan pencernaan dengan meningkatkan keseimbangan nutrisi dalam tubuh.
Keempat, mengatur keseimbangan hormon. Maksudnya, larutan non-elektrolit seperti hormon dapat membantu mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh dengan meningkatkan keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Dan yang terakhir, fungsi manfaatnya atau fungsinya adalah mengobati kekurangan cairan tubuh. Larutan non-elektrolit seperti air dapat membantu mengobati kekurangan cairan tubuh dengan meningkatkan keseimbangan cairan dalam tubuh. Oke teman-teman, itu dia tadi pemaparan mulai dari definisi, perbedaan, hingga manfaat daripada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, itu dia tadi pemaparan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai pemaparan yang sudah saya sampaikan, teman-teman boleh mengklik link quiz di bawah ini. Di sana sudah tertera beberapa contoh soal mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi pemaparan secara singkat mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tunggu video selanjutnya and see you next time. Thank you. Saya Fitriani Putri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.